membersihkan diri di kamar mandi. Sekarang aku akan mengunci pintu kamarku. Akan kupindahkan barang-barang Mas Hasan ke kamar tamu. Biar saja, aku tak ingin lagi dekat dengan dia. Selesai bebersih, aku membaringkan tubuh ini. Panas masih terasa di pipiku. Baru kali ini dia main tangan denganku. Tak kusangka, dia yang dulu sangat menyayangiku bisa melakukan hal seperti ini, berselingkuh dan main tangan denganku. Oke Mas, akan kupercepat semuanya. Ting ting, bunyi nada dering ponselku. Hai Malika, boleh aku telepon? Senyum terbit dari bibirku. Boleh tiang listrik? Ada rasa hangat lagi di dalam sana. Ah, sadar, sadar. Bunyi ponselku tanda panggilan masuk. Assalamualaikum Malika. Hihi. Mas, sudahlah, jangan panggil aku dengan sebutan itu. Ucapku bete. Baiklah, adikku sayang. Adik? Ah, iya. Aku memang sudah seperti adik baginya. Aku juga akan anggap dia seperti kakakku sendiri, seperti dulu. Dia yang sangat menyayangiku, seperti adiknya sendiri. Aku tadi sudah bicara dengan Kancil, sambung Mas Aris. Iya, gimana? Kenapa tak dikasih saja nomor ponselku, tanyaku. Istrinya galak, dia mau ketemu nanti, sekalian sama aku dan istrinya. Takut istrinya cemburu. Aku tertawa. Biasalah, bucin gitu, kata anak sekarang, sambungnya. Baiklah Mas, kapan kita ketemu? Aku mau secepatnya selesai. Aku sudah gak mau tinggal satu rumah lagi dengannya, ucapku dengan nada kesal. Kenapa memang? Tanya Mas Aris. Tadi ada yang lihat kita di kafe. Orang itu bilang sama Mas Hasan, kalau aku makan berdua sama kamu. Lalu dia marah, terangku. Terus apa yang dia lakuin sama kamu? Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak luka kan? Tanya Mas Aris yang merasa khawatir. Ternyata kepeduliannya padaku tak pernah hilang. Dia peduli karena aku adiknya. Aduh, apa sih yang aku pikirin? Ngacok mulu sih dari tadi. Cynthia. Iya Mas, aku gak apa-apa kok, ucapku. Kamu yakin? Iya Mas, aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Mas tenang aja, ucapku meyakinkan. Kalau ada apa-apa, kamu bilang sama Mas. Mas akan selalu ada buat kamu. Mataku memanas saat orang yang paling kucintai sudah berkhianat. Allah mendatangkan orang-orang baik di sekitarku. Mereka yang menyayangiku, mulai Bude, Pak D, Mas Aris, dan si Kancil. Semoga istri dari Kancil adalah orang yang baik dan bijak, sehingga tak menghalangi jalannya kasus hukumku. Oh iya Mas, jadi kapan kita ketemu dengan Kancil? Tanyaku lagi. Besok kita ketemu dia. Besok aku kirim alamat rumah makannya ke kamu. Besok, ucapku. Iya besok. Apa kamu ada kesibukan lainnya? Ah tidak. Oke, besok kita ketemu, ucapku lagi. Aku pun mengakhiri obrolan kami. Ku persiapkan semua yang aku butuhkan besok. Rasanya aku ingin cepat semua sandiwara ini selesai sebelum mertuaku pulang. Semua harus beres. Keesokan hari, aku sudah bersiap akan ke toko sebentar. Barulah aku menemui Mas Aris dan si Kancil. Beruntung, Mas Hasan belum ada tanda-tanda sudah pulang. Kulajukan mobilku dengan kecepatan sedang menuju toko. Aku memberi arahan pada semua karyawan. Aku memberitahu bahwa pemilik toko adalah saya. Jadi,
Tak boleh ada orang lain seenaknya di toko mengambil uang, termasuk Mas Hasan, suamiku. Aku berpesan pada karyawan di sana juga untuk memberitahu toko cabang lainnya akan hal ini. Kemudian aku memberi semangat pada para karyawanku. Baik teman-teman, semangat ya, tetap ramah dan berikan yang terbaik untuk pelanggan kita. Saya pamit undur diri dulu. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan, lanjutku. Baik Bu, Ibu yang sabar ya. Semoga semua urusan Ibu segera selesai. Kami mendukung Ibu, sahut salah satu karyawanku. Aku tersenyum. Terima kasih. Saya pergi dulu ya. Sesampai di kafe, aku menunggu sendiri. Mas Aris belum datang. Lalu tiba-tiba ada yang memanggilku dari arah depan. Kulihat seperti tak asing. Aku terkejut. Ternyata Cynthia, teriak Santi. Aku mematung melihat Santi berlari ke arahku. Dia memelukku sambil berurai air mata. Begitupun aku. Air mata deras mengalir tanpa henti. Santi yang dulu sangat menyayangiku, yang kuanggap adik sendiri, kini dia memelukku lagi. Dulu kami terpisah karena dia ikut dinas orang tuanya di suatu daerah. Lalu beberapa hari daerah itu terkena banjir bandang. Aku mendapat kabar mereka hanyut dan meninggal. Bagai mimpi, aku bisa bertemu sahabatku ini. Aku benar-benar tak menyangka dia masih hidup dan sekarang dia menjadi istri sahabat kecilku. Ya Allah, terima kasih setelah kau memisahkanku dari orang terkasihku. Sekarang kau kembalikan orang-orang yang sangat mengasihiku. Santi, ini kamu, Santi? Ucapku tak percaya. Iya Cynthia, aku Santi. Santi sahabat kamu, ujarnya. Kami pun berpelukan kembali, mencurahkan rindu pada sahabatku ini. Ahem. Si kancil memecah keheningan. Maaf, aku terlalu bahagia bisa bertemu dengan Santi. Kenapa kalian gak bilang kalau istri si Anggah kancil itu Santi, ucapku. Iya nih, malah bilang klien Mas Anggah cantik. Centil lagi, imbu Santi. Kalau gak bilang gitu, mana mau kamu ikut, jawab Anggah. Ya kan, bilang aja ketemu Cynthia. Aku pasti semangat banget. Aku kan bisa bikin kue kesukaan Cynthia juga. Dia pasti kangen, sahut Santi memanyunkan bibir. Kue? Aku kangen banget kue buatan kamu. Kapan-kapan ke rumah aku ya. Kita bikin di rumah. Dengan senang hati, Cynthiaku sayang. Tunggu. Katanya klien Mas Angga mau cerai, calon janda. Jadi kamu mau cerai? Tanya Santi. Aku jadi teringat. Aku gak bisa di luar lama-lama. Takut Mas Hasan curiga. Aku harus percepat. Iya nih San, suamiku mau nikah lagi. Alasannya pengen punya anak dan aku belum hamil juga selama nikah 4 tahun ini. Sebenarnya aku belum hamil juga bukan karena aku tak sehat, tapi karena ada kelainan pada Mas Hasan. Tapi aku tak pernah bilang, hanya tak mau dia terpuruk. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Tapi pada akhirnya dia memilih menikah lagi. Dan aku tahu calon istrinya itu sedang mengandung. Tapi aku yakin anak itu bukan anak Mas Hasan. Karena kata dokter akan sangat sulit memiliki anak jika ada kelainan seperti itu. Aku yang dari tadi menahan tangis akhirnya tumpah juga. Aku memang kuat di depan Mas Hasan. Tapi aku tak bisa bohongi diriku sendiri kalau aku juga sakit hati.
Dasar, laki gak tahu diuntung. Awas aja, aku akan buat dia jadi bakwan kalau ketemu. Sungut Santi emosi. Santi memang wanita yang jago bela diri. Bahkan Mas Aris saja tak bisa tandingi dia. Entah bagaimana dia bisa bucin gitu sama si kancil. Padahal dulu mereka udah kayak toko kartun yang suka berantem itu antara tikus dan kucing. Kita gak perlu main fisik Tan. Aku tahu wanita itu hanya ingin harta Mas Hasan. Jadi aku miskinkan saja dia lagi seperti dulu, biar dia juga merasakan susah dengan Mas Hasan seperti aku dulu. Aku akan persatukan suamiku dengan maduku. Aku juga akan menceraikan dia secara diam-diam. Aku sudah buat surat pernyataan kalau dia tak meminta harta apapun dan akan menerima apa saja yang aku hibahkan padanya nanti. Dia sudah tanda tangan dan surat cerai pun sudah ditandatangani, ungkapku. Wow, Cynthia sekarang cerdik juga. Sudah bisa dipastikan mereka nanti bakal kayak cacing kepanasan saat tahu mereka jadi gembel, sahut Santi. Iya, aku bilang kalau aku membelikan istrinya rumah mewah, tapi niatku menyewa, bukan membeli. Aku hanya menyewa 3 bulan saja. Setelah bercerai, aku akan mengusir Mas Hasan dari rumah, biar dia hidup dengan istri barunya. Mulai semuanya lagi dengan nol, sambungku. Wah, benar-benar mateng tuh rencana kamu. Oke, kalau kamu butuh bantuanku, kami akan pasang badan. Ya kan, Mas? Ucap Santi mengajak suaminya. Aku hanya butuh bantuan Angga untuk membantu proses ceraiku saja dan melindungi semua milikku. Aku melirik Mas Aris yang dari tadi hanya diam, tapi mata terus menatapku, membuat hatiku tiba-tiba bergetar. Aduh, kenapa datang lagi sih? Bisa malu aku kalau ada yang dengar detak jantungku. Cynthia, kenapa bibir kamu ada memar? Apa dia memukulmu? Dia main tangan? Mas Aris memotong ucapanku. Jangan bohong Cynthia, aku tahu semalam kamu berbohong padaku, potong Mas Aris. Iya Mas, sebenarnya semalam aku pun menceritakan semuanya pada mereka. Aku tahu mereka sahabat yang baik. Aku juga tak bisa membendung sakit ini sendirian. Aku butuh mereka untuk berbagi penat ini. Sekarang aku tahu suamimu bukan lagi tak setia. Dia juga pecundang yang tega menyakiti fisik wanita dengan main tangan. Kamu harus laporkan ini, biar kamu juga bisa punya alasan kuat menggugat suamimu. Aku tak rela dia terus melukaimu, ucap Mas Aris panjang. Ada yang aneh dari cara bicaranya. Dia seperti tak rela aku disakiti. Apa ini hanya sebatas perhatian seorang sahabat? Ah, ya, ini memang perhatian dia sebagai sahabatku. Aku tak boleh berpikir yang tidak-tidak. Aku masih istri orang. Tak pantas rasanya jika aku berharap pada pria lain. Setelah kami berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan nanti, aku pun memberikan berkas-berkasku dan surat kuasaku pada Angga agar dia bisa mengambil alih kasusku. Aku juga akan melakukan visum agar aku bisa alasan kuat juga untuk menggugat cerai Mas Aris. Bersambung.